Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Kinasih Miftahul Jannah dari Sekolah SMP Pelita Atsiri, ingin mengikuti Lomba Pentas PAI cabang lomba pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri serta teman-teman sekalian yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang tak terhingga, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beserta salam semoga tercurahkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya yang insya Allah di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum saya memulai ceramah kali ini, kira-kira teman-teman tahu nggak ya ini alat elektronik apa? Atau mungkin teman-teman pernah melihat logo-logo yang ada di kertas ini? Atau mungkin teman-teman pernah lihat orang yang sedang memainkan alat elektronik ini? Kakak lihat apa sih? Oh, ini lagi main medsos. Oh, kalau kakak biasanya main medsos apa? Main Instagram biasanya. Kalau di Instagram biasanya kamu ngapain aja? Biasanya sih cuma scroll-scroll gitu sama komen-komen. Kalau dalam berinstagram gitu kita perlu menggunakan etika nggak sih kak? Wah, tentu harus dong. Salah satu contoh etikanya apa tuh kak? Misalnya kalau kita komen pakai bahasa yang sopan, jangan menghina orang lain gitu. Oh gitu, makasih ya kak. Iya, sama-sama. Ternyata kakaknya sedang bermain media sosial. Teman-teman tahu nggak media sosial itu apa? Kalau teman-teman belum tahu, akan saya coba jelaskan ya. Media sosial adalah media atau sarana yang kita gunakan untuk melakukan interaksi ataupun komunikasi dengan orang yang lokasinya jauh dari kita. Media sosial juga dapat kita gunakan sebagai sarana untuk mencari hiburan dan edukasi. Salah satu contoh media sosial adalah logo-logo yang ada di kertas ini, yaitu Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lainnya. Nah, sekarang teman-teman udah pada tahu kan media sosial itu apa? Kira-kira dalam bermedia sosial, kita perlu menggunakan etika nggak sih? Ternyata dalam bermedia sosial, kita perlu loh menggunakan etika agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Kalau teman-teman belum tahu apa saja etikanya, akan saya coba sebutkan. Etika yang pertama adalah tidak boleh melakukan ujaran kebencian, provokasi, apalagi fitnah. Islam selalu mengajarkan kita untuk menjaga dan berbuat perdamaian. Oleh karena itu, seharusnya media sosial dijadikan sebagai sarana untuk menciptakan perdamaian, bukan malah sebaliknya. Yang kedua, saring sebelum sharing. Tidak semua informasi yang kita dapatkan di media sosial dapat dipastikan kebenarannya. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk yang berakal, seharusnya setiap kali mendapatkan berita, kita cari tahu terlebih dahulu berita tersebut benar atau tidaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik yang membawa berita, maka periksalah berita tersebut dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah terhadap suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang membuat kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Yang ketiga, tidak semua bisa diposting. Jika dulu ada istilah mulutmu harimaumu, maka di era media sosial ini, istilah tersebut dapat berubah menjadi jarimu harimaumu. Yang artinya, apapun yang kita posting di media sosial, harus kita pertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kita seharusnya posting hal-hal positif saja di media sosial. Yang keempat, tidak boleh pamer. Belakangan ini di media sosial tengah ramai dengan fenomena flexing. Banyak orang yang senang memamerkan kemewahan mereka di media sosial. Dalam ajaran Islam, hal ini sangat dilarang keras karena dapat menimbulkan banyak dampak negatif.
Jika sifat pamernya itu dilihat oleh orang yang kurang mampu, maka akan menimbulkan ketersinggungan. Oleh karena itu, jika kita memang memiliki kelebihan dalam segi materi, seharusnya disyukuri saja dengan cara yang benar, tanpa harus dipamerkan di media sosial. Yang kelima, menggunakan bahasa yang sopan. Dalam bermedia sosial, kita tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa kotor ataupun bahasa-bahasa binatang, karena bahasa-bahasa tersebut dapat menyakiti perasaan orang lain. Yang keenam, saling menghargai. Banyaknya informasi di media sosial tentu menimbulkan pro dan kontra. Sebagai contoh, saya mengambil kasus yang berada di sekolah, yaitu pemilihan ketua OSIS. Tentu saja, dalam pemilihan ketua OSIS, ada orang yang pro dengan pasangan A maupun dengan pasangan B. Dan sebaliknya, ada orang yang kontra dengan pasangan A dengan pasangan B. Jika hal itu terjadi, sikap apa sih yang harus kita lakukan? Kita harus saling menghargai dan saling menghormati apapun keputusan orang lain. Gimana teman-teman? Teman-teman udah paham belum dengan ceramah saya kali ini? Kalau teman-teman sudah paham, mari kita tutup ceramah ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Dewan Juri atas perhatiannya. Sebelum saya menutup ceramah kali ini, saya punya pantun nih. Mentari senja telah tenggelam, hujan deras mulai terjatuh. Saya tutup ceramah ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.